Ya, kembali lagi ke dialog kita, milenial, ayo majukan pertanian. Saya ke narasumber saya lagi, ke Pak Arief. Pak Arief, untuk hingga saat ini, seberapa besar sih minat mahasiswa yang berkuliah di IPB dan konkretnya begitu, realnya saat mereka lulus, seberapa besar persentasinya yang mereka akhirnya betul-betul terjun di dunia agri, yang terjun di dunia pertanian begitu? Ya, sebenarnya kalau dari lulusan yang relevan sesuai dengan bidangnya itu sekitar 74%. Tapi itu kan tidak semua bergerak dalam bidang bisnis pertanian sendiri. Sebagian kan bergerak profesional. Untuk yang bisnis sendiri, yang berwirausaha memang kurang lebih sekitar 8-9% ya, sampai 10%. Tapi yang muda-muda yang sekarang ini, yang sekarang jadi mahasiswa itu meningkat drastis. Jumlahnya sudah di atas 15%. Jadi saya kira ini kebanggaan kita bahwa ternyata sekarang mahasiswa lebih banyak berminat untuk menjadi pengusaha-pengusaha agribisnis. Ya ini sangat bagus sekali. Tapi sebenarnya di IPB ini kita ada 2 track, Mbak. Track sebagai technopreneur dan track sebagai sociopreneur. Track sebagai technopreneur artinya lulusan itu memanfaatkan inovasi teknologi untuk bisa digunakan dalam konteks bisnis enterprise. Sociopreneur itu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan masyarakat. Nah, untuk bidang sociopreneur misalnya, saat ini kita melakukan pendampingan terhadap BUMDes 53 desa di Jawa Barat. Nah, kami dengan Pak Gubernur menamakan programnya One Village, One CEO. Jadi supaya bangga, namanya CEO, bukan petani. Ya. One Village, One CEO. Nah, CEO ini berhasil mengkonsolidasi holding-holding, BUMDes yang ada di desa-desa. Kemudian mendampingi produktivitasnya, kemudian pasarnya. Nah, akses pasar itu sampai seperti Yoshinoya, Sapu Haji, Angkasa Pura, ada beberapa pasar modern sekarang sudah diisi oleh 53 BUMDes itu, dan kami disupport oleh Astra. Ya. Nah, sehingga sekarang kami dengan Astra akan melanjutkan lagi program tersebut ke berbagai tempat, dan 53 desa kemarin Pak Mendikbud juga minta tolong dong 100 desa, kemudian Astra minta lagi sekian desa lagi. Ini kalau Kementan juga akan menambah, saya kira sangat bagus kerjasama antara Kementan dan IPB untuk bisa melakukan pendampingan desa itu. Ini sebagai sociopreneur, sebagai penggerak desa. Itu juga tidak kalah pentingnya. Kan disitulah kemudian para milenial kita, para CEO itu melakukan pendampingan teknologi dengan introduksi teknologi 4.0. Ini kemarin Mas Rizal Farizal juga ikut launching pada saat di Garut. Ya, saya sama-sama dia juga di Garut itu untuk sapi. Ya, kemudian ada juga untuk tanaman sayur-sayuran, tanaman hortikultur, ada juga tanaman pangan. Jadi bervariasi setiap desa. Ini kalau kita gerakan akan sangat bagus sekali. Nah, yang kedua adalah bahwa regenerasi petani menurut saya di Indonesia sudah menjadi keniscayaan dengan program-program yang inovatif seperti itu, dengan nama CEO, namanya yang mungkin bagi milenial akan lebih begitu ya Pak ya. Nah, kemudian karena gini Mbak, ini tren di dunia memang petani itu akan semakin lama semakin menurun. Di Jepang itu rata-rata petani umurnya sudah 67 tahun. Di Amerika rata-rata petani umurnya 58 tahun. Ya. Di Indonesia ini masih muda 47 tahun, tapi 10 tahun lagi. Nah, akan ada masalah kalau tidak kita siapkan dari sekarang. Mereka umur 57 tahun, ya 10 tahun lagi kan. Nah, tapi kalau 57 tahun, anak-anaknya mereka apakah akan menjadi petani? Saya nggak yakin. Kalaupun dia menjadi petani, pasti dia menjadi owner. Kalau menjadi owner, siapa buruhnya? Nggak ada, harus. Karena itu teknologi dari sekarang harus kita dorong. Teknologi, regenerasi berjalan, introduksi teknologi harus sudah mulai dikembangkan juga. Agar apa? Agar orang-orang yang bekerja di bidang pertanian benar-benar sebagai owner, bukan sebagai buruh tani seperti sekarang kebanyakan ada di desa-desa sekarang ini. Di desa sekarang ini kebanyakan mereka sebagai buruh tani, kemudian sebagai penyewa lahan, lahannya mahal. Nah, sehingga memang program regenerasi petani itu menurut saya harus komprehensif dalam sebuah ekosistem sangat kondusif. Termasuk apa? Termasuk akses pada lahan. Sehingga reforma agraria menjadi penting. Karena apa? Ongkos produksi beras termahal di Asia adalah Indonesia. Kedua Cina. Kita dengan Vietnam, dengan Thailand itu bisa 5 kali lipat lebih mahal ongkos produksi per kilogram. Jika lebih memanfaatkan teknologi, maka kita bisa menekan ongkos produksi. Betul. Satu teknologi, kedua adalah yang paling mahal itu adalah sewa lahan. Sekarang satu musim untuk kita sewa lahan padi itu kurang dari 1 hektar aja udah di Bogor udah 6 juta satu musim. Ya. Jadi ongkos sewa yang mahal, kemudian tambah buruh yang mahal, itu menyebabkan ongkos itu naik. Nah, karena itu kalau seandainya dibuka akses pada lahan,
teknologi sudah masuk, orang-orang sudah siap, maka itu akan sangat kondusif sekali. Oleh karena itu Pak Jokowi, program reforma agraria yang sudah didorong ini harus segera kita wujudkan, dan gagasan beliau menurut sangat bagus sekali. Regenerasi petani, kemudian ditambah reforma agraria, ditambah inovasi teknologi 4.0. Itu akan semakin sempurna, membuat kita lebih berdaya saing untuk menghadapi pasar global, pasar domestik. Dan milenial untuk memajukan pertanian dengan ekosistem yang sangat mumpuni juga ini akan terbentuk begitu ya. Mas Rizal, tadi dikatakan kalau urusan pertanian ini urusannya duit begitu, tidak dan harus confidence juga. Ini apakah mindsetnya harus seperti itu supaya bisa menggerakkan milenial, atau sebenarnya milenial kita sudah begitu sangat peduli dengan seperti apa kondisi pertanian Indonesia saat ini? Tadi kan jangan hanya menjadi owner dari lahan, tapi ya tidak terjun langsung, tidak melakukan mungkin budidaya atau mengembangkan komoditi yang ada begitu. Apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu untuk para milenial yang lain supaya bergerak di bidang pertanian ini? Oke, saya coba dari perspektif saya pribadi gini. Kita juga harus adil. Kita tidak bisa menuntut dari lebih banyak kepada pemerintah ataupun kepada institusional pendidikan. Tapi saya juga mengamati tren anak-anak milenial sekarang yang identik disebutnya kaum rebahan, Mbak. Jadi bagaimana teman-teman juga, ya, jadi teman-teman juga harus menyadari ini eranya uncertain, era ketidakpastian. Jadi dituntut juga dari para individu milenialnya untuk lebih meningkatkan curiosity-nya, daya analitiknya, taktnya, pantang menyerahnya. Dan kebetulan saya dilahirkan, intinya dididik dari IPB ya, salah satu lulusan perguruan tinggi terbaik di Indonesia, di mana IPB membekali saya daya analitik, kemudian daya persuasi, kemudian daya kolaboratif bersama masyarakat. Jadi penting ada 3 hal yang perlu mungkin dimiliki oleh anak-anak muda milenial ya, yang utamanya fokus diterjun di bidang pertanian. Yang pertama, lebih bagus apabila dibarengi dengan best practice juga. Best practice-nya dulu harus dipunyai. Kebetulan saya di IPB mendapatkan hal itu. Yang kedua adalah empowering. Empowering di sini adalah mau melibatkan anak muda lain. Oke. Nah, ini bukan zamannya Superman, ini zamannya super team. Apalagi saya di IPB tadi seperti yang Pak Rektor sampaikan, kebetulan saya salah satu CEO untuk program IPB Astra tersebut. Iya. Jadi kalau nongkrong ngopi-ngopi cantik ya, ini yang diobrolin ini komoditas apa nih yang kira-kira bisa kita kembangkan, kira-kira mungkin bisa ada varietas unggul apa begitu ya yang diobrolin begitu ya. Betul. Komoditas yang sesuai dengan daerahnya, apakah untuk segmentasi dalam negeri, segmentasi ekspor, sampai kita bahas tentunya. Apalagi itu yang relatif dengan program pemerintah, Kementerian Pertanian, di bawah bimbingan Pak Profesor Deddy Nur Samsi, bagaimana mencetak kreatif, mencetak milenial go to export. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, oleh Mas Rizal, komoditas apa sih yang ingin yang saat ini dikembangkan, dan mungkin ada yang dalam proses pengembangan penelitian begitu, yang mungkin kita tidak hanya ngomongin pertanian ini, tidak hanya kepada padi saja, mungkin palawija dan lain-lain, tapi ada hal lain yang bisa ditemukan oleh milenial Indonesia di dunia pertanian. Ya, siap. Bukan hanya dari aspek lain, tapi kita udah running, Mbak. Saat ini juga kita udah operasional dan udah jalan. Ada 3 fokus yang kita lakukan di bidang pertanian, yaitu untuk komoditas sayur dan buah, kita fokuskan untuk distribusi ke dalam negeri dan mensuplai kebutuhan industri. Kita kolaborasi dengan Indofood, udah MOU, kemudian pasar induk komoditas nasional. Kemudian untuk komoditas buah-buahan, salah satunya jeruk, kita fokuskan terhadap substitusi impor. Jadi misalnya komoditas jeruk tidak ekspor, tapi orientasinya substitusi impor. Dan yang ketiga yang kita garap bersama IPB, kemudian dari Badan SDM Kementan adalah komoditas potensial ekspor untuk rempah-rempah, Mbak. Di wilayah Garut kita fokuskan di 3 komoditas, kopi, jahe, dan kunyit. Itu yang sudah menjadi target ekspor program BRAT. Artinya juga menyesuaikan dengan kondisi dari setiap daerah begitu ya, varietas atau tanaman pertanian apa yang memang unggul di daerah itu bisa berdasarkan keunggulan komparatif, tapi kita menyasar target market yang pas. Tadi terlepas dari itu, yang paling utama dibimbing oleh pihak IPB, pihak Badan Kementerian SDM Pertanian. Gitu. Jadi ekosistemnya udah terbentuk, dan yang paling utama the right people in the place, pemilihan teman-teman milenial yang sesuai minat dan bakat terhadap potensi daerah masing-masing. Karena penting, passion itu penting banget. Jadi untuk resilient dan daya tahan penting banget itu passion, Mbak. Iya, betul sekali, karena mungkin berpikir
ini mesti menunggu, mesti bersabar tanamannya kapan tumbuhnya, bisa gagal, bisa tidak, begitu kan? Itu yang resiliensinya yang harus ditumbuhkan di milenial ini saat ini. Saya ke Pak Deddy. Pak Deddy, kalau kita sambut, kita kaitkan dengan ada food estate sekarang yang juga tengah dijalankan oleh pemerintah. Ini kan ada daerah-daerah seperti Humbang Hasundutan yang di Sumatera Utara mungkin akan fokusnya ke buah-buah atau ke sayuran. Lalu di Kalimantan juga akan seperti apa? Ada tidak dalam tanda kutip mungkin request dari pemerintah, ayo nih milenial akan porsinya akan kita distribusikan. Nah, ini dorongan dari pemerintah seperti apa, Pak? Ya. Menurut pengamatan kita, ini Mbak Fikri, bahwa di hulu atau di on farm, ini anak-anak petani milenial dan petani pada umumnya itu sudah pinter kelihatannya. Jadi kalau boleh saya nilai A+. Tapi nampaknya di hilir ini kelihatannya sampai dengan pemasaran yang masih perlu dorongan. Nah, oleh karena itu kita lebih ke arah mendorong anak-anak muda kita ini menguasai hilirnya juga begitu. Jadi jangan ulunya. Kalau ulunya udah A+ dah. Hilirnya juga harus A+. Nah, itu yang betul. Ini yang harus kita dorong. Salah satunya melalui pembangunan food estate ya. Kementan saat ini sedang menggenjot food estate di Kalimantan Tengah. Ya, komoditas utamanya tentu saja padi. Tapi sebetulnya bukan hanya padi komoditasnya. Di situ juga ada sayuran, kemudian ada itik ya, kemudian juga ada tanaman perkebunan misalnya jeruk, kelapa dan lain sebagainya. Memang utamanya di situ padi. Kemudian di Humbang Hasundutan itu komoditas utamanya adalah bawang merah, bawang putih dan kentang. Nah, ini tentu saja juga membuka selebar-lebarnya kepada para petani milenial untuk ikut berkiprah di situ. Ya, berkiprah mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan kemarin saya melihat ya di Humbang Hasundutan itu anak-anak petani milenial banyak yang fresh graduate itu dari berbagai perguruan tinggi termasuk IPB, termasuk dari USU, dari Andalas, dari Bengkulu, bahkan dari Jawa juga pada ke sana. Dia bahkan belajar mengelola lahannya. Ya. Kalau Pak Rektor tadi mengatakan Pak Deddy, artinya dengan food estate ini membuka peluang untuk para milenial, meskipun mungkin mereka tidak ada akses atau tidak diajak begitu, tapi jika mereka ingin memajukan pertanian di daerah itu karena ada food estate, mereka bisa mengaksesnya langsung. Ya, dan betul. Artinya ini di food estate ini akan dikelola secara korporasi. Kalau udah bicara korporasi berarti kan bisnis. Kalau sudah bisnis itu berarti kan harus profesional. Dan memang ini diarahkan, ya para pengelolanya, para manajemennya itu adalah petani milenial. Di sini juga ada CEO. CEO untuk kalau di food estate ini kan klaster ya. Klaster itu ya kurang lebih memang satu desa, kalau padi itu kurang lebih 1.000 hektar. Kalau sayur-sayuran ya kurang lebih 200 hektar. Nah, kemudian dari klaster-klaster ini kita bangun korporasi berupa hamparan yang luas. Nah, bahkan ya di food estate Humbahas, target kita kurang lebih 30.000 itu se-Sumatera Utara. Kemudian di Kalimantan Tengah juga yang ada di 2 kabupaten itu 30.000 hektar. Nah, ini dikelola nanti secara profesional untuk menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Artinya begini, ya dari sekarang walaupun saat ini masih dalam proses produksi, baru tanam mungkin baru 1 bulan, ya, tetapi nanti kita harus siapkan off-takernya. Jangan lupa ini dikelola secara profesional. Di sini ada CEO-nya, ada direksinya ini. Mulai dari direktur produksi, direktur keuangan, pemasaran, sampai dengan manajer, sampai dengan kepala kebun, ya, manajer lapang dan sebagainya itu sudah ada, sudah terbentuk ya. Meskipun ini belum terlalu belum terlalu lengkap, tetapi ini sudah kita mulai. Artinya apa? Ya, hilirnya terutama di pengolahannya, misalnya gabah. Petani itu jangan jual gabah, petani itu harus jual beras, dan berasnya pun itu harus beras yang premium. Ya, kenapa? Kalau petani jual gabah harganya Rp4.000 per kilogram, tapi kalau jual beras harganya Rp9.000 per kilogram. Apalagi premium, premium bisa Rp13.000 per kilogram. Jadi itu yang kita arahkan, hilirnya dan bisnisnya. Hilir dan bisnis ya. Baik, kita masih ada satu segmen untuk membahas topik ini, milenial, ayo majukan pertanian. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.